Coba deh bayangin, sebuah ruang kelas di mana setiap pelajaran itu nyambung banget sama kehidupan kita dan terasa menyenangkan. Nah, itulah visi besar di balik peraturan baru pemerintah yang siap mengubah wajah pendidikan Indonesia mulai dari PAUD sampai SMA. Ini bukan sekedar update kebijakan biasa loh, ini benar-benar cetak biru baru untuk generasi masa depan kita. Oke, jadi apa aja sih isi dari peraturan baru ini? Biar gampang, kita akan bedah jadi 5 bagian penting. Mulai dari konsep dasarnya, prinsip-prinsip utamanya, sampai nanti kita lihat gimana cara penilaian yang juga baru. Yuk kita mulai. Setiap ada perubahan besar, pasti pertanyaan pertamanya adalah, kenapa? Kenapa harus diubah? Jadi, mari kita mulai dari sana. Kita gali dulu alasan dibalik standar baru ini, dan apa aja sih perubahan paling mendasar yang dibawanya? Nah, pertanyaan simpel tapi penting ini sebenarnya jadi jantung dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026. Gimana sih cara kita menciptakan proses belajar mengajar yang benar-benar relevan dan efektif di zaman yang serba cepat berubah ini? Dan ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan ya. Peraturan baru ini secara resmi menggantikan total standar tahun 2022. Ini sinyal kuat kalau ada pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara kita memandang pendidikan di Indonesia. Terus, apa sih sebenarnya standar proses itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini bukan buku aturan yang kaku, tapi lebih kayak sebuah kerangka kerja. Peta panduan yang fleksibel untuk memastikan setiap murid dapat pengalaman belajar yang terbaik untuk mencapai kompetensi mereka. Dan kerennya, peraturan ini menyederhanakan semuanya. Seluruh proses belajar mengajar itu dibagi jadi 3 tahapan utama yang logis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. Simpel kan? Oke, aturan kan cuma kerangkanya aja ya, tapi yang jadi nyawanya itu adalah filosofi di baliknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru, 3 gagasan inti yang jadi jantung dari pendekatan baru ini. Inilah 3 kata kuncinya yang disebutin langsung di pasal 3. 3 prinsip ini yang jadi fondasi emosional dan psikologis dari standar yang baru. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Ini soal gimana caranya bikin murid itu sadar penuh, bukan cuma pasif nerima info. Mereka jadi aktif bertanya, kenapa ya saya belajar ini? Apa gunanya buat saya? Jadi mereka belajar karena kemauan sendiri. Kedua, bermakna. Ini penting banget. Pelajaran itu nggak boleh ngawang-ngawang, harus nyambung sama dunia nyata. Jadi bukan lagi sekedar hafal rumus, tapi paham gimana cara pakai rumus itu buat mecahin masalah di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tapi sama sekali nggak kalah penting, menggembirakan. Ini kedengarannya simple, tapi sebenarnya radikal loh. Belajar itu harus jadi sebuah petualangan yang seru dan menantang, bukan sebuah beban yang ngebosenin. Keren banget kan prinsip-prinsip tadi? Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara menerjemahkan ide-ide keren ini ke dalam praktik di kelas? Well, semuanya itu dimulai dari satu hal, perencanaan yang matang. Nah, di pasal 5, proses perencanaan ini dibikin jauh lebih simpel. Udah nggak zaman lagi tuh dokumen tebel-tebel dan ribet. Sekarang, setiap rencana pelajaran itu intinya cuma perlu menjawab 3 pertanyaan dasar. Jadi, intinya, setiap rencana itu harus super jelas. Tujuannya apa, langkah-langkahnya gimana, dan yang paling penting, gimana cara kita tahu kalau tujuan itu benar-benar udah tercapai. To the point dan efektif. Oke, rencana udah siap di atas kertas. Tapi kan percuma ya kalau nggak dieksekusi dengan baik di kelas. Sekarang, kita masuk ke dapurnya nih. Kita intip seperti apa sih suasana belajar yang ideal menurut standar baru ini. Dan ya, ini dia bagian yang paling menantang sekaligus paling seru. Gimana caranya kita mengubah semua rencana dan ide-ide tadi jadi sebuah kenyataan? Menciptakan sebuah atmosfer di mana setiap murid bisa benar-benar tumbuh dan berkembang. Di pasal 9 digambarin banget kayak apa sih kelas impian itu? Bukan cuma tempat belajar, tapi sebuah ekosistem yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan yang pasti memberdayakan setiap murid di dalamnya untuk jadi kreatif dan mandiri. Terus gimana guru bisa menciptakan suasana kayak gitu? Peran guru di sini bergeser. Bukan lagi cuma penceramah di depan kelas, tapi lebih menjadi teladan, pendamping, dan fasilitator bagi perjalanan belajar setiap muridnya. Oke, prinsipnya dapat, rencananya ada, pelaksanaannya juga udah kebayang. Terus, gimana kita tahu ini semua beneran jalan atau enggak? Nah, bagian terakhir ini soal revolusi dalam cara kita menilai. Penilaian sekarang jadi sebuah dialog. Nah, ini dia pergeseran gedenya.
Penilaian itu bukan lagi soal ngasih nilai ke murid aja, tapi lebih ke refleksi buat guru dan prosesnya, apakah rencananya udah oke, pelaksanaannya udah efektif, dan refleksi ini wajib dilakukan minimal 1 kali per semester. Intinya, penilaian itu sekarang jadi dialog, bukan monolog. Tujuannya bukan buat menghakimi, tapi buat perbaikan barang-barang secara berkelanjutan. Semua suara didengar untuk menciptakan proses belajar yang lebih baik lagi. Dan ini nih, wujud nyata dari dialog itu. Coba lihat, semua pihak dilibatkan. Guru merefleksikan dirinya sendiri, dapat masukan dari sesama guru, dibimbing kepala sekolah, dan yang paling keren, murid pun ikut memberi masukan. Ini bukan lagi hierarki, ini kemitraan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, peraturan ini adalah sebuah pergeseran besar. Dari sistem yang mungkin terasa kaku, menjadi sebuah kerangka kerja yang fleksibel dan fokus utamanya cuma satu, pengalaman belajar murid yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan lagi apa yang harus dihafal murid, tapi mereka bisa jadi sehebat apa nantinya. Peraturan ini bukan cuma soal mengubah cara kita mengajar, tapi soal membuka semua kemungkinan dan potensi tak terbatas dari setiap anak Indonesia. Dan itu adalah sebuah visi yang sangat layak untuk kita perjuangkan bersama.